bawa kita dalam rancangan-rancangan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Di sini firman Tuhan, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya memberikan ilustrasi lagi bagi kita jemaat Tuhan yang ada, di mana ilustrasinya bicara tentang pengakuan. Haleluya. Pengakuan. Tetapi di sini pengakuan kita, kalau kita bicara tentang pengakuan secara umum, banyak bicara tentang pengakuan. Amin. Tetapi yang saya akan tekankan di sini bicara tentang pengakuan tentang Allah kita. Amin. Kita hidup di bawah kolong langit ini. Ketika kita mengaku, wah, ini dia saudara saya. Ketika dia menjadi pejabat tinggi di dalam negara kita, atau menjadi perdana menteri mungkin, atau menjadi bupati, presiden, atau siapapun, kepala desa atau siapa, seringkali kita mengaku, dia kawan kita, dia saudara kita, dia keluarga kita. Amin. Nah, kita melakukan pengakuan itu karena apa? Karena kita merasa bangga. Amin. Kita merasa bangga, wah kawan saya jadi pejabat, wah kawan saya menjadi petinggi di dalam negara ini, wah saudara saya, wah keluarga saya. Amin. Kita merasa bangga. Tetapi di sini yang menjadi pertanyaan, apakah kita merasa bangga ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita merasa bangga dengan hal itu. Amin. Nah, di sini ada peristiwa yang saya akan angkat di dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan yang saya ambil di sini, ini bicara tentang pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus. Saya akan bacakan. Saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Di sini Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan, silakan duduk. Di sini mungkin ayat yang terakhir sebelum saya masuk dalam inti pembahasan firman Tuhan yang saya angkat ini. Saya akan sentil di dalam ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi Tuhan Yesus melarang Petrus murid-muridnya untuk tidak menyampaikan
mengajarkan bahwa untuk tidak menyampaikan, tidak memberitahukan bahwa dia adalah Mesias, juru selamat umat manusia. Karena belum waktunya. Amin. Itu alasannya, belum waktunya. Belum saatnya untuk dunia mengetahui akan hal itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus nanti dalam kitab Filipi nanti akan dibahas dari ayat yang saya angkat ini. Tiba waktunya lah baru Yesus Kristus harus diberitakan supaya setiap orang bertelur di hadapan Tuhan. Amin. Di sini firman Tuhan yang saya angkat, biarlah saya berikan tema, biarlah pengakuan Petrus harus menjadi pengakuan kita. Amin. Biarlah pengakuan Petrus menjadi pengakuan kita tentang Allah kita yang hidup. Amin. Sebab di sini ayat yang ke-17 Tuhan Yesus berkata, bukan manusia yang menyatakan hal itu, tetapi Allah di sorga yang menyatakan akan hal itu kepada Petrus. Amin. Jadi biarlah pengakuan kita ini menjadi pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Karena apa? Kita lihat di dalam kitab Filipi. Ini peristiwa yang terjadi dalam Matius pasal 16 ini. Ini bicara di mana setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi. Jadi peristiwa ini ada di kota Filipi. Amin. Dan kita dapat melihat di dalam kitab Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, pengakuan kita penting. Pengakuan Petrus sangat luar biasa karena itu Allah yang menyatakan. Amin. Dan kita sudah menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita harus mengakui bahwa benar-benar Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk pribadi saya dan saudara. Amin. Kita harus benar-benar mengakui akan hal itu. Seringkali kita memungkiri. Amin. Memungkiri akan apa? Akan Allah kita. Lewat apa? Keraguan kita. Amin. Seringkali kita ragu. Wah, pergumulan, persoalan, beban, tekanan hidup yang kita alami, seringkali merasa kita tidak mampu. Dan seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, dan kita memungkiri akan kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Tetapi saat ini, biarlah pengakuan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup menolong setiap pergumulan kita. Amin. Haleluya. Percaya dan akui Dia sebagai Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Jangan mengakui hanya saat hari Minggu saja. Amin. Petrus bersyukur Allah yang memberikan pengakuan itu kepada Petrus. Nah, kita pun harus bersyukur bahwa kita punya Allah yang harus kita akui kehebatan kuasanya. Amin. Setan-setan aja lari daripada nama Yesus. Amin. Nama Yesus aja mampu menyembuhkan. Amin. Amin. Mungkin bertanya, jemaat mungkin bertanya, wah, kok Om Gembala istri sakit kok malah dioperasi? Kalau saudara harus melihat dengan sisi kacamata hal seperti itu hal yang keliru. Bukan berarti kami memungkiri, tidak mengakui akan kehebatan kuasa Tuhan. Tetapi dari hal itu ada dalam rancangan Tuhan, dan di situ hal yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kami sebagai hamba Tuhan. Peristiwa yang terjadi di rumah sakit ketika istri terbaring selesai operasi. Di situ dia foto dan dia upload ke Facebook, dan di situ apa yang terjadi? Di situ ada satu pengakuan yang luar biasa yang terjadi. Ketika kawan saya
yang pelayanan di Lumajang sana, dia melihat foto itu dan lewat karunia yang Tuhan taruh dalam hidupnya, dia menyampaikan, bro, coba konsultasi dengan istri. Dan akhirnya apa? Kami ngobrol, kami komunikasi, dan di situ ada kelepasan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Amin. Bukan bicara tentang sakit penyakit, tetapi bicara tentang batinia yang jauh lebih penting untuk mendapat keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu mujizat yang paling besar. Kalau istri tidak masuk rumah sakit, dia tidak akan mengalami mujizat itu. Amin. Nah, di sini perlu kita untuk ada pengakuan. Pengakuan untuk apa? Tidak ada kepahitan. Amin. Kita harus mengakui tidak ada kepahitan, tidak ada rasa kekecewaan ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan kita yang hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Di dalam kitab Filipi ini firman Tuhan berkata, tujuan Allah turun ke dalam dunia ini supaya apa? Setiap orang, setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah saatnya untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Petrus menyampaikan bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus melarang dia untuk memberitakan bahwa dia adalah Mesias karena belum saatnya. Amin. Belum saatnya pengakuan itu harus diberitakan. Amin. Belum saatnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus di dalam kitab Filipi ini ayat 2 pasal 2 ini menceritakan dia harus turun ke dalam dunia, mengosongkan diri, bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Tujuannya untuk melakukan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah saatnya. Amin. Ketika Tuhan Yesus sedang menyelesaikan di atas kayu salib, Petrus dilarang karena misi Tuhan belum terlaksana untuk menyelamatkan manusia lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus dalam Filipi pasal 2 ini menceritakan Tuhan Yesus sudah di mana? Sudah di atas kayu salib. Sudah mati di atas kayu salib. Ini menunjukkan bahwa kita harus memberitakan Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Hidup dan mati saya dan saudara itu ada dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kalau kita mau menyampaikan pengakuan kita, jangan pernah takut. Amin. Kitab Injil Matius berkata, barang siapa menyayangi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Amin. Haleluya. Tetapi barang siapa yang tidak menyayangi nyawanya demi untuk memberitakan Injil, dia akan memperoleh nyawanya, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini, ayat yang kita sudah baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 dan ke-11, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Bukan hanya yang di langit, bukan hanya malaikat yang sujud menyembah Tuhan. Amin. Tetapi kita, orang yang ada di bawah kolong langit ini, bahkan firman Tuhan katakan bahwa bahkan yang ada di bawah bumi, orang-orang yang mati pun harus sujud menyembah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tidak membahas orang yang sudah mati, tetapi bicara tentang di mana dia adalah Allah yang kekal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu menunjukkan bahwa orang yang mati pun harus sujud menyembah Dia. Amin. Saya tidak tahu orang yang mati itu masuk surga atau tidak. Itu urusan dia.
Tetapi yang saya maksud di sini bicara tentang pengakuan. Nanti orang yang sudah mati, toh mereka akan mengaku juga dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sudah terlambat. Amin. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup di dalam kolong langit ini, itu masih ada waktu untuk kita mengakui bahwa Dia adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, Juru Selamat umat manusia. Tetapi kalau sudah mati, kita sudah tidak diberi kesempatan lagi. Kita akan mengakui, tetapi kalau sudah mati, meskipun kita mengakui Dia adalah Tuhan, tetapi tetap kita sudah tidak diberi kesempatan. Jadi mari pergunakan kesempatan selama kita hidup untuk mengakui bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Apa yang kita akan dapat ketika kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Kenapa Tuhan perlu supaya kita sujud dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Di situ karena ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Amin. Ada berkat, yaitu yang pertama di dalam kitab Filipi pasal 2 ini bicara tentang keselamatan. Amin. Bicara di mana Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, Dia bangkit naik ke sorga, itu untuk mengerjakan keselamatan bagi saya dan saudara, mengerjakan keselamatan bagi semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Amin. Haleluya. Berkat pertama yang kita peroleh yaitu keselamatan. Amin. Kita bersyukur ketika kita mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berarti di situ kita ada dalam karya penyelamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya pun bersyukur kasih karunia Tuhan boleh berlaku bagi saya. Haleluya. Hal yang kedua yang kita dapat, kita sudah baca ayat pokok kita tadi, Matius pasal 16 ayat 17. Firman Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau sebab bukan manusia yang menyatakannya, tetapi Allah. Kita punya sukacita. Amin. Kita berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena ini Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa yang kita akui. Amin. Mengakui saja pejabat kita merasa bangga. Mengakui saja pejabat, oh dia saudara saya, dia keluarga saya, dia kawan saya. Amin. Kita merasa bangga. Apalagi ini kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Kita harus berbahagia. Amin. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Hal yang terakhir, hal yang ketiga yang kita akan dapat ketika kita mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Haleluya. Kita diberikan kuasa. Kuasa di sini bicara tentang kuasa eksosia. Kuasa di mana? Kuasa untuk Allah. Di mana kuasa di mana Allah ada bersama dengan kita. Di mana kita benar-benar menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Amin. Kita ahli waris kerajaan surga. Inilah yang kita harus bersyukur juga. Berkat yang ketiga yang kita peroleh ketika kita mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di situ bicara tentang hal-hal surga itu menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hal-hal
ketika kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Akuilah Dia, kata firman Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam segala tingkah laku kita sehari-hari. Dan maka kita akan melihat setiap pembelaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sana kebenaran firman